Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Empung-Empung. Gue doain semoga teman-teman semua sehat selalu, dibahagiakan dunia akhiratnya, dilancarkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, sekarang seperti biasa nih daily vlog aja, baru balik kerja. Hari ini habis PHO di proyek Pademangan. Sekarang kita lagi OTW balik ke Tangerang. Sekalian gue pengen ngebahas nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih, maksudnya sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih kayak kita ngupload, teman-teman atau kita lah, bahasanya kita aja, kita ngupload di YouTube 1080p resolusinya. Cuman kadang-kadang pas kita lihat itu teman-teman, kayaknya 1080p kita kurang bagus gitu dibandingkan 1080p yang motovlog udah besar lah gitu. Karena gue kelas-kelas di Jakarta Roots, di Den Dimas ya kan, terus Jody Motovlog, Masrang gitu. Gue jujur ngelihatnya tuh kok mereka kayak bagus 1080p 60 fps ya kayak gitu kan, beda gitu. Ternyata terus gue semalam ngobrol-ngobrol lah sama teman gue yang sedikit yang lebih paham tentang videografi gitu teman-teman, lebih paham tentang editing. Kalau gue kan jujur gue nol banget gitu, ini aja ngedit-ngeditnya masih seadanya gitu, masih belajar kalau gue. Ternyata gue dapat ilmu nih teman-teman, mau sedikit apa ya, kayak kita sharing aja lah. Mungkin gue bisa salah juga, atau yang pendapat gue tuh kurang bener, teman-teman bisa ngebenerin atau ngelurusin di kolom komentar ya, karena gue butuh ilmunya juga, karena gue masih belajar juga kan. Berisik banget deh. Oke, lanjut teman-teman. Jadi gini teman-teman, ketika gue nih nge-record pakai 1080p 60 fps, lalu gue edit di Capcut ya kan, terus gue ekspornya ke 1080p 60 fps juga sesuai ini resolusi dan fps yang gue pakai pas nge-record, ya itu bagus, udah cukup bagus. Cuman gue pernah bandingin nih sama 1080p 60 fps, ya taruhlah kontennya motovlog yang udah besar lah gitu ya, kok bagusan dia gitu. Ternyata pas semalam gue temen gue ngasih masukan, ternyata kalau kita tuh bisa banget gitu, bisa banget apa nih gitu kan, bisa banget kita nge-record gini pakai resolusinya yang gede, entah 4K entah 2,7K gitu kan. Lalu setelah kita edit, kita ekspornya di 1080p. Itu hasilnya ternyata kalau menurut teman gue ya, itu lebih bagus gitu. Ketajaman resolusi tingginya tuh masih dapet dibanding kita nge-record pakai 1080p gitu. 1080p ekspor 1080p sama 2,7K ekspor ke 1080p, nah itu bagusan yang 2,7K. Begitu juga kalau kita nge-record pakai 4K nih teman-teman. Terus kita sah-sah aja gitu, kita mau nge-export di atau render ya, ekspor itu atau render itu kita ke 1080p, itu jauh lebih bagus hasilnya. Yang resolusi ketika nge-recordnya tuh yang lebih gede teman-teman gitu. Lalu belajar dari pengalaman gue nih teman-teman, gue tuh ada beberapa konten yang udah lama gitu ya, yang nge-record pas malam. Kalau nggak salah yang mana, pokoknya yang ini nih, yang pakai helm full face tapi suara malah hancur gitu, malah pecah. Itu teman-teman, gue ngelihat di situ tuh kayak ada patah-patah gitu teman-teman, kayak nggak smooth gitu. Itu gue ngerekamnya pakai resolusi 2,7K, lalu FPS-nya 30 fps. Lalu gue ngerendernya atau ekspornya pas editing itu ke 1080 60 fps. Itu kesalahan gue teman-teman. Ketika gue nge-record pakai 30 fps lalu gue ekspornya ke 60 fps, maka teman-teman yang video tuh biasanya patah-patah gitu, karena frame rate-nya dipaksa naik, padahal sedangkan yang bawaan aslinya tuh cuman 1 tapi dipaksa suruh jadi 2. Jadi kayak nggak smooth gitu frame rate-nya gitu teman-teman. Itu yang mengakibatkan patah-patah. Kok gue tahu ini? Karena gue baca gitu. Ada nih, gue unjukin di sini teman-teman. Ini Quora apa-apa gitu, pokoknya itu kayak tanya jawab, yang jawab tuh profesional orang luar negeri gitu banyakan. Macet Nanti kalau udah lancar kita lanjut lagi teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini gue lagi pakai helm Alves ya. Maaf kalau suaranya agak berisik. Karena DJI Mic 2 gue udah gue jual. Sekarang gue lagi pakai audio adapter DJI juga. Oke, lanjut lagi ke pembahasan nih teman-teman. Nah, itu kesalahan gue ketika gue nge-record malam itu gue pakai 2,7K 30 fps, tapi gua nge-exportnya ke 1080p 60 fps. Resolusinya itu udah bener gua 2,7K ke 1080p, makanya lihat hasilnya tuh terang, tajam, bagus. Tapi karena fps-nya gua paksa naik, gua ngerekam bawaannya 30 jadi 60 fps, jadinya kayak sedikit kayak patah-patah gitu teman-teman, nggak smooth. Itu efeknya teman-teman. Jadi kayak gini teman-teman, misalnya teman-teman nge-record itu 1080p 30 fps ya, itu minimal banget. Teman-teman bisa nge-export di 1080p 30 fps juga sesuai resolusi dan frame yang teman-teman pas ngerekam. Itu udah minimal, udah oke gitu. Dan bisa lebih bagus lagi hasilnya, lebih smooth, kayak lebih tajam kayak ini ketika teman-teman nge-recordnya resolusinya lebih gede, entah di 2,7K, entah di 4K, entah di 4K. Lalu teman-teman bisa ngerender export ke 1080, itu hasilnya pasti lebih bagus. Tapi dengan catatan FPS-nya teman-teman juga minimal itu harus sama sesuai nge-recordnya gitu. Ketika nge-recordnya 30 fps ya teman-teman exportnya 30 fps juga, jangan di 60. Nah, sekarang gue lagi kayak coba-coba nih teman-teman. Ini gue ngerekam sekarang ini pakai resolusi 2,7K 60 fps. Nanti ketika video ini tayang di YouTube, gue pengen coba nih, gue kepo nih, gue pengen nurunin fps-nya, ekspornya ke 30 fps. Kayak gimana hasilnya? Harusnya sih lebih bagus ya, karena di artikel itu gue bacanya cuman kayak apa ya istilah? Downscaling. Lupa baru inget. Downscale itu di artikel itu yang gue baca cuman ngebahas tentang resolusi teman-teman gitu, tentang dari yang gede diturunin ke kecil pas rendernya. Tapi nggak ada artikel, susah sih gue nyarinya yang dari 60 fps pas ngerendernya jadi 30 fps, itu gue belum nemu. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa kasih masukan ke gue gitu. Makanya gue lagi kepo doang sih kayaknya gitu. Soalnya kalau gue ada 2,7 ke 60 fps, gue itu ke 60 fps juga ya, gambarnya tajam, bagus. Cuman gue kayak pengen lebih seneng kayak rada ngeblur gitu teman-teman. Kayak video terakhir gue nih yang komparasi BBM X Max harian, itu gue ngerekamnya 2,7 ke 30 fps dan gue ngeuploadnya ke 1080p 30 fps. FPS-nya sama, cuman gue downscale ke resolusinya, gue downscale jadi 1080. Oke teman-teman, nanti lanjut ya. Macet banget deh. Gue konsentrasi dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah lancar, udah adem. Tadi gerah banget pas nabrak matahari banget soalnya, terus macet gitu, gerah. Oke, kita lanjut. Jadi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ini sekarang juga lagi ngetes. Gue nggak tahu ini lebih bagus apa enggak. Gue ngerekam pakai di 2,7K, FPS-nya pakai 60 fps nih. Tapi nanti ketika gue ekspor, gue akan rubah ke 1080p 30 fps. Semoga hasilnya bagus. Karena kenapa nggak 60 fps aja bang? Bener 60 fps itu lebih bagus, lebih gambarnya lebih rapet. Cuman nggak tahu kenapa ketika 30 fps tuh gue lebih suka aja gitu. Gue lagi jalan tuh kayak kanan kirinya tuh kayak apa ya, kayak rada ngeblur gitu deh. Jadi lebih cakep gitu gue, menurut gue ya, karena selera beda-beda kan. Oke, jadi gitu teman-teman. Poinnya ketika teman-teman mau, ketika konten motovlog atau konten apapun hasil 10p-nya itu lebih bagus, coba deh teman-teman. Apalagi cuma kayak buat apa ya, kayak vlog harian kayak gini, motovlog harian, nggak ada salahnya teman-teman coba nge-record pakai resolusi 2,7K lah gitu minimal. Lalu teman-teman pas ekspornya rubah ke 1080. Tapi FPS-nya jangan ya, kalau bisa diturunin atau minimal disamain gitu.
gitu teman-teman. Karena gue ngeliat kok yang motovlog besar gitu kan, dia gue lihat resolusinya tuh 1080p 60 fps, ada yang 30 fps, tapi kok bagus banget gitu. Kok beda sama 1080p gua gitu ya. Di luar mereka jago editingnya, mungkin ngeditnya lebih jago atau pakai ND filter gitu ya, tapi ya so far gua lihat ya emang lebih bagus hasilnya 1080p nya gitu. Lalu ya temen gua ngasih masukan yang sedikit ngerti videografi, coba lo rekamnya pakai 2,7K atau 4K, lalu lo ngerendernya pakai 1080, nanti kelihatan beda hasilnya. Pasti lebih bagus yang rekam pakai 4K atau 2,7K gitu teman-teman. Oke deh, gua mungkin segitu aja dulu konten gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi ngerintis motovlog atau ngerintis YouTube gitu ya. Kita sama-sama ngerintis teman-teman. Gue mau sedikit sharing aja gitu, mungkin bisa menaikkan kualitas video teman-teman biar jadi enak ditonton sama penonton semua gitu. Oke deh, sampai ketemu di konten berikutnya. Biasa, gue mau macet-macetan dulu nih. Pokoknya sehat-sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Macet-macetan dulu. Bye-bye.